Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Indradewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk uji kinerja PPG di SD Negeri 5 Peguyangan secara luring. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Berdiri, tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, nah sebelum kita mulai belajar, Ibu mau cek dulu ini siapa yang tidak masuk hari ini? Ada semua, Bu. Ada semua, baik, berarti semuanya dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Nah setelah ini sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya nak ya. Jadi silakan salah satu temannya pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi kita sudah berdoa, semoga kita dapat dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik ya. Nah sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Jadi anak-anak silakan berdiri dulu ya. Untuk yang pimpin kita mulai 1, 2, 3 mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan anak duduk kembali ya. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat baik. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Ya, coba cek dulu buku perlengkapan belajarnya. Cek dulu buku perlengkapan belajarnya, dikeluarkan kita belajar ya. Sudah anak-anak? Sudah. Baik, coba sekarang Ibu memperlihatkan sebuah alat. Coba perhatikan. Pernahkah anak-anak melihat alat seperti ini? Pernah. Apa nama alat yang Ibu pegang ini? Ibu. Ya, coba. Tensimeter. Tensimeter. Ya, benar anak-anak, ini namanya tensimeter. Ya. Terus setelah itu apa fungsinya nak alat ini? Saya Siapa yang fungsinya? Ya, coba nak. untuk mengukur tekanan darah. Untuk mengukur tekanan darah. Ya, benar sekali, ini untuk mengukur tekanan darah ya. Jadi dengan kita mengukur tekanan darah dengan alat tensimeter ini, kita dapat mengetahui apakah tekanan darah kita normal atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar ya nak ya
kita akan belajar tema 4. Sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran ke-1. Ya, nanti nak setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak itu diharapkan dapat menganalisis macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis penyebab gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, anak-anak dapat nanti membuat peta konsep mengenai macam-macam organ gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang keempat, anak-anak dapat menganalisis makna dan amanat pantun. Yang kelima, nanti anak-anak dapat membuat pantun, yaitu pentingnya menjaga organ peredaran darah. Nah, itu yang harus anak-anak nanti dapat kuasai setelah pembelajaran hari ini. Ya, mengerti anak-anak? Nah, kalau seperti itu, sekarang anak-anak sudah paham. Sekarang Ibu mempunyai sebuah video yang harus kalian anak-anak harus perhatikan dan simak dengan baik dalam pembelajaran ini ya. Jadi siap anak-anak? Siap. Baik, sekarang coba dulu kita akan menayangkan sebuah video, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia dan penyebabnya. Silakan didengarkan. Hari ini kita akan belajar mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah dan penyebabnya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Apa saja gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia? Mari simak penjelasan berikut. Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada dada sebelah kiri, dan cepat lelah. Yang kedua, hipertensi darah tinggi. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah di atas normal. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80. Penyebab hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sakit kepala, lemas, jantung berdebar-debar, nyeri di dada, dan masalah pada penglihatan. Yang ketiga, hipotensi atau darah rendah. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam tubuh menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60. Penyebab hipotensi adalah faktor usia, efek samping obat-obatan, penyakit jantung, dan pendarahan hebat. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain pusing, mual, pingsan, konsentrasi berkurang, lemas, dan pucat. Yang keempat, varises. Varises adalah pelebaran pembuluh balik atau vena.
Varises sering terjadi di tubuh bagian bawah seperti betis. Penyebab varises adalah posisi berdiri atau duduk terlalu lama, faktor keturunan, usia, dan obesitas. Gejala varises adalah pegal-pegal, rasa panas atau kering pada tungkai, dan keras otot kaki, terutama pada malam hari. Yang kelima, stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang. Penyebab stroke adalah penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala stroke adalah sulit berjalan, berbicara, dan memahami, serta kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, lengan, dan tungkai. Demikian video pembelajaran hari ini. Selamat belajar anak-anak. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Nah, demikian tayangan video. Sudah anak simak dengan baik? Sudah. Baik, kalau begitu, sekarang itu pertanyaan ya. Informasi apa yang anak-anak dapatkan dari tayangan video? Saya Bu. Ayo, ya. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Iya, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, sekarang bagaimana pendapat anak-anak mengenai informasi dari tayangan video? Bagaimana pendapatnya? Ya, Dayu? Kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Ya, benar sekali. Nah, bagus Dayu, ya itu ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh agar kita terhindar dari gangguan kesehatan yang nampak pada tayang video tadi ya. Nah, anak-anak, sekarang kalau sudah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Jadi kalian bentuk kelompoknya ya, kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Silakan anak-anak bentuk kelompok. Ya, duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Ya, yang ini LKPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Sudah? Nah, itu sudah dibagikan LKPD-nya. Kalian coba lihat dulu sekarang pada LKPD-nya itu, anak-anak perhatikan. Ya, di sana di LKPD-nya ada di sana muatan IPA dan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak lihat dulu LKPD-nya. Perhatikan petunjuk. Ya, perhatikan petunjuk yang ada di LKPD. Coba lihat dulu petunjuk yang ada di LKPD. Setelah itu anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi yang pertama lihat dulu petunjuknya. Setelah itu silakan sekarang kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya nak ya, siap? Siap. Silakan anak. Ya, benar tulis kelompoknya dulu, terus nama kelompoknya ya. Ya, bisa. Oh ya, nama kelompok semuanya dilengkapi dulu. Sudah, kalau sudah selesai nulis nama kelompoknya, sekarang silakan dibuka alam berikutnya. Kalian silakan berdiskusi muatan IPA. Ya, silakan nak.
Nah, baru seperti itu kita lihat yang ini. Suruh buat kita pikiran, kita lihat di sini. Nah itu yang pertama itu tadi apa? Jantung koroner. Ya, yang kedua itu hipotensi ya, hipotensi. Yang ketiga varises. Yang kedua itu tadi jantung koroner. Yang ketiga tadi yang kita simak di video, sesuai di video itu hipertensi. Hipertensi. Kalau menurutku penyebab varises itu faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus menerus. Iya. Kalau sudah itu nanti tulis, kalau sudah ketemu tulis itu nak ya. Kalau menurut aku terlalu lama berdiri. Kalau menurut aku oleh ada gangguan atau ada penurunan dalam mengalir darah selain ada yang lain. Varises Ya, silakan ya. Diskusikan temannya bagus nggak? Bagus sekali. Ya. Adalah jantung koroner karena adanya jantung koroner penyebabnya adalah Ya, bagus nak. Nah, sekarang cari. penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh metabolisme Ya. ini penyebabnya pembuluh darah akibat timbulan kolesterol. Ya, silakan tulis ya. Bagus nak. Bagus ya. Silakan lanjutkan berdiskusinya. Bagus sekali. adalah tersumbatnya pembuluh darah terus yang kedua hipertensi ya. Yang pertama yang kedua hipertensi. Penyebabnya adalah Ya. Tulis ya. penyebabnya adalah Kalau sudah selesai di kegiatan 1 muatan IPA, bisa lanjut kalian diskusikan ke muatan bahasa Indonesia ya.
dulu langkahnya biar kalian bisa. Ya benar ya, sudah banyak sampai sekarang ya. Dan kita cari maknanya yuk. Pantun itu tak sampai jangan malas untuk bermalas peredaran darah. Usia itu maknanya dan supaya peredaran darah itu menjadi lancar. Badan menjadi sehat dan peredaran menjadi lancar. Terus amalan-amalannya tadi apa? Kurangi makan. Kita koreksi lagi. Peredaran darah Maknanya, kita ingin sehat, jangan makan makanan yang berlemak. Amanat kurangi makan makanan Sudah ketemu? Makna pantunnya? makna pantun itu. Amanatnya? Amanatnya kurangi memakan makanan berlemak rendah dan berserat. Bagus ya. Baik, tulis baca ya. Kita koreksi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, anak-anak, nanti sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan, sekarang biar kita bersemangat dulu, biar bisa melenturkan badan, otot-otot, kita melakukan tepuk semangat ya. Bisa anak-anak? Bisa. Ayo kita lakukan sekarang. Tepuk semangat. Baiklah, sekarang udah bagus idenya, gerak sudah, menggerakkan otot sudah. Sekarang kita akan anak-anak mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian tadi dengan teman-temannya ke depan kelas. Jadi teman-temannya bisa mendengarkan hasil diskusi kalian ya. Yang pertama dulu coba Ibu panggil kelompok 4. Silakan kelompok 4 dulu ke depan. Jadi anak-anak yang lain dengarkan ya nak ya. Perhatikan kelompok 4 sudah membacakan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Kadek Sunja Permatasari. Saya dari perwakilan kelompok 4. Nama-nama anggota kelompok saya adalah Ayu Cantika Antapina, Ibiti Arya Ardana Putra, Imade Wira Adi Kusuma. Saya akan mempresentasikan kegiatan 1. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dan penyebabnya. Tuliskanlah pada tabel berikut contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama jantung koroner, yang kedua hipertensi, yang ketiga stroke, yang keempat hipertensi, yang kelima varises. Macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia dan penyebabnya. Buatlah peta konsep mengenai macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia dan penyebabnya. Yang pertama, jantung koroner.
penyebabnya adalah gaya hidup tak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Ketiga, penyebabnya adalah penyumbatan atau pencabulan pembuluh darah. Yang keempat, hipertensi. Penyebabnya adalah faktor usia, efek samping, obat-obatan, dan penyakit jantung. Yang kelima, varises. Penyebabnya adalah terlalu lama berdiri dan duduk terlalu lama. Kan yang kegiatan duanya Dua. Buatlah pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Tuliskan pantunmu pada kolom berikut. Pantunku, pohon beringin jangan dilihat, tubuh besar di semak-semak. Kalau ingin jantungmu sehat, jangan makan makanan berlemak. Makna pantun, jika ingin jantung sehat, jangan makan makanan yang berlemak. Amanat pantun, kurangi memakan makanan berlemak agar jantung sehat. Apakah ada yang ditanyakan? Iya. Baik anak-anak, jadi kasih tepuk tangan dulu pada Bapak. Baik, sekarang coba kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan Nak, bacakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Ibu Sri Amudiana Durganasari. Nama kelompok saya Hosandi Suryati Putra, pada antara Dharma Putra, Ibu Agus Pratama Putra, di Pokok Anugerah Putri Suryati. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Kegiatan 1. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dan penyebabnya. Tuliskanlah pada tabel berikut contoh gangguan organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama, hipertensi. Kedua, hipotensi. Ketiga, jantung koroner. Keempat, stroke. Kelima, varises. Buatlah peta konsep mengenai macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia dan penyebabnya. Macam-macam gangguan organ peredaran darah manusia. Yang pertama, hipertensi. Penyebabnya gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, usia lanjut, dan stres. Yang kedua, hipotensi. Penyebabnya faktor usia, efek samping obat-obatan, penyakit jantung, dan pendarahan hebat. Ketiga, jantung koroner. Penyebabnya tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya zat lemak dan zat kapur. Keempat, stroke. Penyebabnya adalah adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kelima, varises. Penyebabnya terlalu lama duduk atau berdiri, faktor keturunan, usia, dan obesitas. Nah, ini hasil peta konsep kelompok 2 ya. Ya, lanjutkan yang ke pembelajaran keduanya. Mak. Kegiatan 2. Makna dan amanat pantun. Buatlah pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Tuliskan pantunmu pada kolom berikut. Datang kemari Bapak Petani, bawa sepeda biar efisiensi. Mari kurangi lemak hewani agar terhindar dari hipertensi. Makna pantun, mari kita kurangi lemak hewani supaya terhindar dari hipertensi. Amanat pantun, kurangi lemak hewani agar tidak terserang hipertensi. Dari hasil presentasi kelompok saya, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, bagus sekali Nak, kasih tepuk tangan. Sekarang pada kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dewa Mandira Putra. Saya mewakili dari kelompok 3. Nama anggota kelompok saya Ide Ayu Diah Chandra Niranyani, Omong Niriastri Niase, Kakek Ayu Diani Putri, Imade Socha Nirmala. Saya akan mempresentasikan kegiatan 1. Tuliskan pada tabel berikut contoh pada organ peredaran darah manusia. Bahwa pada organ peredaran darah manusia adalah pertama varises, kedua stroke, ketiga hipotensi, keempat hipertensi, kelima jantung koroner.
varises. Penyebab varises adalah hidup bersila terus menerus, faktor keturunan karena obesitas, terlalu lama berdiri. Kedua, stroke. Penyebab stroke adalah pecahnya pembuluh darah otak tersumbat. Ketiga, hipotensi. Penyebab hipotensi adalah faktor usia, efek samping obat-obatan, dan kekurangan nutrisi. Keempat, hipertensi. Penyebab hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Kelima, jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Ini hasil peta konsepnya ya. Ya lanjut nak yang kegiatan duanya. Kegiatan 2, makna dan amanah pantun. Buatlah pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Tuliskan pantunmu pada kolom berikut. Pantunku hari ini berangan-angan. Nikmatinya dipakai sendiri. Saya membatasi makan gorengan agar tidak sakit tekanan darah tinggi. Makna pantun, membatasi makan gorengan agar tidak sakit tekanan darah tinggi. Amanat pantun, kita harus selalu membatasi makan makanan gorengan agar tidak terkena penyakit tekanan darah tinggi. Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Nah, bagus sekali nak Dewa ya. Ya, semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang dari jawaban anak-anak tadi, coba Ibu ulas kembali dulu lagi, nah, ya, mengenai hasil diskusi kalian tadi. Itu adalah yang pertama, penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama tadi kalian sudah buat juga, jantung koroner. Jantung koroner itu diakibatkan oleh tersumbatnya apa tadi nak? Pembuluh darah oleh berbagai zat seperti lemak dan zat kapur. Baik, yang kedua mengenai hipertensi. Hipertensi itu adalah penyebabnya karena usia lanjut. Kalau kita ada yang tahu, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga dan stres. Nah itu ya. Nah sekarang kalau varises. Varises itu disebabkan oleh kenapa? Karena terlalu lama berdiri dan juga duduk bersila terlalu lama. Itu penyebab varises dan juga usia serta oleh faktor obesitas. Nah itu tadi ya yang kalian sudah diskusikan. Nah sekarang mengenai pantun. Pantun itu untuk mengetahui isi atau makna daripada pantun serta makna pantun, kalian bisa memahami dari isi pantun. Isi pantun itu terletak pada mana? Ketiga dan keempat. Jadi di sana kalian bisa mencari mengenai isi, makna dan juga amanat pantun. Itu yang sudah kalian pelajari ya. Nah, dari pembelajaran tadi, adakah yang ingin anak-anak tanyakan? Tidak. Apakah anak-anak sudah paham mengenai pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah, baik. Kalau anak-anak sudah memahami semuanya mengenai pembelajaran kita hari ini, anak-anak silakan sekarang kumpulkan LKPD-nya. Ya silakan dikumpul nak LKPD-nya. Ya. Sudah kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Nah sekarang anak-anak kembali ke tempat semula ya. Jadi anak-anak kembali dari pembelajaran kita tadi, mari anak-anak simpulkan pembelajaran kalian yang sudah dilakukan tadi. Apa saja yang sudah anak-anak pelajari tadi? Yang pertama apa nak? Macam-macam gangguan pada. Ya, yang kedua apa yang anak lakukan? Anak buat? Membuat. Yang ke membuat
gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi itu yang sudah anak-anak pelajari tadi. Nah baiklah, sekarang sudah anak-anak mengerti cara membuat pantun, sudah bisa, sudah mengerti mengenai macam-macam penyakit pada organ peredaran darah manusia. Nah sekarang kita akan melakukan evaluasi ya. Jadi anak-anak, ibu kasih tes, anak-anak silakan dikerjakan ya nak ya. Ini evaluasinya, anak-anak isi identitas ya. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah dikumpulkan ya nak ya, dikumpulkan. Ya sini nak, kumpulkan hasil tesnya ya. Sudah semua kumpulkan? Sudah. Baik anak-anak, pembelajaran tadi sudah. Sekarang anak-anak juga sudah selesai mengerjakan tes. Untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua ya. Anak-anak ya. Nah untuk besok itu pembelajarannya. Nah untuk hari ini apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Bersemangat? Semangat. Baik, kalau gitu sekarang kita menyanyi ya lagu daerah Bali yaitu Ratu Anom. Ratu Anom bertani mailen-ilen. Ratu Anom bertani mailen-ilen. Baik, kita sudah menyanyi dengan sangat bagus sekali ya. Nah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa dulu ya. Nah anak-anak coba pimpin temannya berdoa nanti. Sudah siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kita sudah melakukan doa bersama karena kita sudah dapat menyelesaikan pembelajaran ini dengan sangat baik ya nak ya. Nah untuk hari ini Ibu tutup pembelajaran dengan Prama Santi.